Bang Iwan, kira-kira apa yang mau Bang Iwan pertanyakan nih? Ini tentang tema itu topik ini ya. Oh, Tuhan Kristen, Tuhan sengketa. Oke Bang. Oke, kita berbicara tentang sengketa tentu bermasalah. Iya. Yang bermasalah itu tentu punya banyak punya ada masalahnya besar. Nah, pertanyaan saya Bang, Abang Yusuf ini menaikkan topik Tuhan Kristen, Tuhan sengketa. Ya. Menurut saya di sini Bang, yang sengketa itu yang bagaimana itu menurut Bang Yusuf itu? Siapa yang sengketa? Iya. Sengketa. Contohnya gini Bang ya, sengketa Unitarian dengan Tritunggal. Tuh. Kata Unitarian, Yesus punya Tuhan. Kata Tritunggal, Yesus Tuhan itu sendiri. Ayo. Gimana Bang? Mana yang betul antara dua tuh? Sengketa Paulus dengan Yesus ada juga. Kata Yesus ya, dia bersyukur kepada Tuhannya, Bapa pencipta langit dan bumi. Kata Paulus ya, kata Paulus Yesus itu Tuhan. Mana yang betul coba? Ya, oke Bang. Artinya gini, kata dalam sengketa itu, kalau bagi kami Kristen, kami tidak masalah. Kenapa nggak masalah? Nah, artinya begini, bagi kami Kristen tidak bermasalah. Tapi yang di luar Kristen ini yang bermasalah. Gitu Bang. Di luar Kristen yang bermasalah. Nggak masalahnya gimana dulu Bang Iwan? Coba jelaskan sama saya. Begini, kenapa nggak masalahnya? Menurut saya pribadi Kristen, mau bagaimana? Bagi pribadi saya tidak masalah. Mau kata siapa ini, mau kata nggak masalah itu. Bagi Anda pribadi. Tidak ada masalah bagi saya. Lalu? Sekarang pertanyaannya, yang bermasalah ini siapa? Abang Yusuf atau Kristen? Gini Bang. Ya, kalaunya bagi Abang tidak bermasalah, saya mau tanya, mana yang betul antara Tritunggal dengan Unitarian? Silakan. Mana yang betul dulu? Anda harus pilih salah satu karena nggak masalah kata Anda. Kan gitu. Ya. Di antara dua pertanyaan, kalau mau dijawab satu, ya tentu saya akan memilih artinya begini, 50-50, saya memilih Tritunggal Bang. Tritunggal. Ya, bagi Unitarian Tritunggal salah Bang. Yang salah sih. Gimana Bang? Ya itu kan pendapatnya mereka Bang, tapi kalau pendapatnya saya ya Tritunggal, karena itu sesuai dengan keyakinan saya Bang. Artinya bermasalah tuh Bang Iwan. Macam mana sih? Artinya begini. Iya Bang Iwan ini. Bagi orang yang bermasalah berarti dia tidak paham. Tapi bagi saya yang paham tentu tidak bermasalah Bang. Bang, sepakatkah Anda Yesus punya Tuhan? Itu dulu dah. Bagi Unitarian, Yesus itu punya Tuhan. Ayo. Nah, kembali dari awal Bang. Itu kan pemikiran masing-masing Bang. Punya keimanan masing-masing. Saya mau tanya sama Bang Iwannya. Sepakat nggak Bang Iwan? Kalaunya nggak masalah bahwa Yesus itu punya Tuhan. Kalau saya bertanya Yesus punya Tuhan, saya nggak sepakat Bang. Ngapain dia punya Tuhan? Nggak sepakat? Nggak, saya nggak sepakat. Masalah Anda sama Unitarian kalau gitu Bang. Nekat kali Bang Iwan, rupanya bermasalah berarti sama Unitarian Anda. Bukannya nggak masalah, berarti Anda bermasalah sama Unitarian itu. Ayo. Ketawa Bang Iwan ya. Daripada mikir itu Bang ya, sakit kepala Bang Iwan ntar ya. Mana masalahnya yang betul, yang mana akan susah. Ayo, saya mau tahu sama Bang Iwan nih. Kalau aja Bang Iwan bermasalah sama Edis ya, contohnya Unitarian, Anda nggak sepakat dengan Edis.
Kata Edis Yesus itu punya Tuhan. Anda gak sepakat? Bagi Unitarian Anda sesat bang. Bid'ah Anda. Bid'ah. Bidat gitu. Bagi Edis Anda orang yang bidat, orang yang sesat. Ayo. Ya itu kan kata Bang Edis bang. Itu katanya bermasalah. Tapi kalau coba bang, lihat umat Islam ya, apapun sektenya ya, tetap aja mereka katakan Tuhan itu Esa, Allah itu Tuhan. Ah tuh, nekat yang nyata Bang Iwan ini. Teman-teman yang di YouTube ya, saya mengulang live streamingnya agar tidak kepanjangan ya sama Bang Oki tadi. Ini kita mulai lagi dengan yang baru dengan Bang Iwan. Katanya istrinya udah diamankan kan gitu. Jangan bahas istri bang. Aduh. Ya jangan bahas. Iya. Iya, katanya udah aman. Kalau istri saya Bang Iwan saya aman kan loh. Iya. Apa nih Bang Iwan, ada pertanyaan nggak Bang? Oke. Saya pertanyaan Bang. Kita kembali ke 2025 Bang. Ini kan sekarang sudah 2026. Gimana Bang? Kembali yang di tahun 2025 Bang. Di mana-mana saya lihat banyak saudara-saudara Muslim, banyak Pak Ustadz, Pak Kiai, melarang mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristen yang merayakannya. Tapi kebalikannya Bang, di sini saya lihat dari himbauan itu dari Ustadz, dari kayaknya tidak didengar itu bagi teman-teman Muslim. Buktinya banyak Bang, ketika orang Kristen Natalan, banyak saudara-saudara Muslim yang mengucapkan Selamat Natal. Tapi pertanyaan saya Bang, ini saudara-saudara Muslim ini seakan-akan tidak mendengarkan arahan dari Ustaz. Oke. Nah, pertanyaan saya, apakah aturan-aturan seperti itu dari Ustaz sudah tidak didengar oleh umat Islam atau bagaimana Bang? Baik, Bang Iwan, kagak usah pengucapan Selamat Natal. Ya, saya aja ngajak aqimis sholat, dirikan sholat, banyak yang kagak sholat. Kagak usah ngucapin Selamat Natal. Ya, mari kita sholat, aqimis sholat kata saya. Ya, karena sholat itu anil fahsyai wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Banyak aja yang kagak sholat. Jadi yang bermasalah siapa? Apakah ustadznya tidak didengar? Apakah ajarannya salah? Enggak Bang. Tapi apa? Manusianya yang bermasalah. Gitu, manusia yang kagak mau sholat tuh bermasalah gitu. Terus berarti manusia yang mengucapkan Selamat Natal itu yang bermasalah manusianya. Contoh nih ya Bang ya, ketika azan Allahu Akbar, banyak aja yang masih main boom, main kartu di pos kamling, tuli gitu, orang lagi azan. Itu siapa yang salah? Agamanya kah? Atau yang menyuruh azan? Atau yang main kartu? Yang bermasalah itu yang main kartu, bukan ajarannya, bukan yang tukang azannya. Begitu pula ketika ustadznya menyampaikan jangan mengucapkan Selamat Natal, kalau kamu mengucapkan tergelincir akidahnya, terus lisanmu harus dijaga menyerupai suatu kaum, jangan meridhoi kekufuran mereka. Kalaunya ustadznya udah menyampaikan itulah ajaran Islam, tetap dilanggar, orangnya yang bermasalah, bukan ustadznya yang salah atau ajarannya yang salah. Bukan, tidak semua Bang ya, tidak semua yang namanya Islam itu taat. Ada waktunya ya iman seseorang itu turun. Kalau lagi imannya turun, maka kita serukan agar imannya teguh. Ada pula waktu imannya teguh gitu, yang dia menyadari bahwa dirinya ini akan mati. Nah gitu. Jadi beda-beda setiap orang tuh Bang. Bukan masalah dari agamanya, tapi masalah orangnya. Jadi seperti itu. Oke, yang kedua. Apa tuh? Ada juga saya lihat kayak ada juga ustaz dia mengimbaukan bahwa
mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara Kristen itu tidak bermasalah. Kenapa? Karena pada zaman dulu Nabi Muhammad juga begitu, Bang. Dia berkunjung kepada ke Kristen. Banyak juga ustaz yang menghimbaukan kepada sesamanya, tidak apa-apa kita mengucapkan selamat Natal kepada sahabat-sahabat kita Kristen. Di sini saya melihat ada dua bertentangan pas ini antara setuju dan yang tidak setuju. Nah, menurut saya, Bang, yang tidak setuju dan mengucapkan selamat Natal itu menurut saya bukan ajaran Nabi Muhammad. Tetapi yang menurut saya yang setuju sini yang itulah yang diikuti oleh ajaran Nabi Muhammad, yaitu mengucapkan selamat kepada saudara yang beda agama. Itu menurut saya, Bang. Baik. Jadi gini Bang Iwan ya. Pertama ustadznya siapa namanya? Ya, suruh ke tempat saya biar saya ajarin dia. Ya kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, ya saya akan pertanyakan ya, Nabi Muhammad sejak kapan pernah ngucapin selamat Natal gitu? Nggak pernah Bang Iwan, Nabi Muhammad itu mengucapkan selamat Natal, nggak ada literasinya. Yang ada Nabi Muhammad itu bertanya kepada sahabatnya, apakah mereka merayakan Id mereka di tempat itu? Ya, dia nanya kepada sahabat. Lalu sahabat menjawab, iya betul, naam ya Rasulullah, betul mereka merayakan Id mereka di situ. Lalu Nabi menjawab apa? Fa'aufa binadzarika, biarkan mereka merayakan hari besar mereka, jangan diganggu gitu. Nggak ada beliau mengucapkan langsung selamat Natal, selamat tahun baru, nggak ada. Nggak ada Bang. Jadi kalau Nabi Muhammad itu ya, kalau dituduh seperti itu, apalagi ada ustadz menyampaikan Nabi Muhammad ya mengatakan bahwa beliau mengucapkan selamat Natal. Ingat, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi dengan sengaja, maka siap-siaplah tempat kau di neraka. Nggak bisa Bang sembarangan, nggak bisa juga saya dikibuli. Umat Islam itu kalau tentang Nabi Muhammad ada literasinya. Gitu Bang Iwan. Beda dengan Yesus. Beda. Kok Yesus lagi? Iya. Coba Bang, Anda buka ya Yohanes 4 nomor 22. Yesus di situ menyembah siapa dia? Ayo. Yohanes 4:22. Yesus dan murid-muridnya menyembah siapa dia? Oke. Di situ di Yohanes mengatakan bahwa Yesus menyembah. Di sini saya mau katakan, Bang. Ketika Yesus menyembah, dia adalah manusia, Bang. Maka dia berhak menyembah kepada Allah yang cipta. Tapi di satu sisi, dia adalah Tuhan. Itu yang kami percaya. Gimana itu? Berarti dia nyembah dirinya sendiri? Tidak, artinya begini. Dia sebagai manusia, terus gimana? Dia menyembah Tuhan. Maksudnya Allah dia menyembah Tuhan. Dia menciptakan langit dan bumi. Di satu sisi, bahwa dia juga Tuhan, Bang. Artinya bukan Tuhan menyembah Tuhan, tidak. Tapi dia menyembah dia sebagai manusia. Dia berhak menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Bang. Oh gini, berarti kata Bang Iwan waktu dia menyembah dia off dulu jadi Tuhan gitu. Begitu maksudnya off dulu, Bang. Dia sebagai manusia biasa. Iya. Dia menyembah tuh. Menyembah Tuhan kan kata Bang Iwan. Lalu bukan berarti dia bukan Tuhan. Lalu artinya dia menyembah diri sendiri tuh. Macam mana itu Bang? Kenapa sendiri macam mana itu? Bang Iwan open mic lah, mic-nya dibuka. Kalau Bang Iwan dia nggak menghujat dia. Bingung saya cara penjelasannya kayak gimana. Gimana Bang? Jangan dimakan lah mic-nya. Iya, macam mana menjelaskannya kan kayak gitu.
Masa saya bilang Tuhan menyembah Tuhan, bukan, kata Bang Iwan. Terus kayak gimana? Apakah waktu dia jadi manusia dulu jadi Tuhan? Atau seperti apa? Kan bingung, macet saya di situ. Bingung gitu loh Bang. Ayo, apa tanggapan Bang Iwan? Saya mumpung banyak nih obat-obat sakit gigi ada. Apalagi tadi obat sakit kepala ada saya. Udah, saya dengerin Bang Iwan aja. Paling saya sakit gigi nanti. Kan kayak gitu. Ayo. Oke Bang, artinya begini. Kayak gimana? Itu yang dijelaskan oleh Yohanes Bang. Memang pada saat itu mereka menyembah atau bersujud. Nah, tapi kita ketahui Bang, Yesus itu yang kami percaya, dia turun ke bumi Bang. Artinya dia menjadi manusia biasa, seperti kita manusia biasa. Bukan Tuhan, bukan Tuhan. Bukan Tuhan, manusia biasanya tuh. Ya, ketika dia jadi manusia biasa, ya manusia biasa. Dia dulu jadi Tuhan berarti? Enggak, bukan di Bang. Lah, terus gimana? Kalau tidak berarti manusianya tuh Tuhan Bang? Ayo, dulu itu berarti jadi Tuhan. Waktu jadi manusia, cuti dulu lah dia jadi Tuhan, itu cuti dulu jadi Tuhan. Kayak gimana menjelaskannya? Ayo, kan bingung saya Bang Iwan aja menjelaskannya bingung gitu, apalagi saya Bang. Macam mana pula Bang Iwan ini? Ketawa dia. Tunggu. Gimana? Saya tunggu penjelasannya. Tunggu Bang, ada panggil istriku. Oh, ini dipanggil istri Bang Iwannya. Dipanggil istri ya. Iya. Oke, gak apa-apa, saya tunggu Bang. Oke Bang, saya mau suruh lagi pergi beli bakso ini jadi. Waduh, beliin saya Bang ya. Iya. Tadi katanya udah aman. Malah nggak aman, disuruh beli bakso pula sekarang. Itu susahnya. Iya. Karena begitulah, kalau istri tidak mengerti itu jadi susah. Jadi... makanya Bang, tadi kan waktu Abang naik, saya tanya dulu udah aman atau belum. Aman katanya. Ternyata disuruh beli bakso sekarang. Iya, tadi dulu aman Bang, karena ada tamunya aman. Sekarang tamu. Oh gitu. Jadi. Udah Bang Iwan beliin aja dulu daripada mangkoknya terbang nanti. Ya. Iya, soalnya kemarin malam Jumat lagi. Kemarin kan udah piringnya terbang. Ini hati-hati mangkoknya yang terbang kalau nggak dibeliin ya. Ya oke Bang, ya. Iya. Nah, dengerin saya. Mic-nya dibuka dulu, mic-nya. Kau ngapain ngacung-ngacungin yang kayak gini? Ini Tuhan tahu. Ya, ngacungin Tuhan tahu ngacungin jari tengah kayak preman loh. Mau ayatnya nih, Tuhan kau ngacungin jari tengah. Tuhan kau mengacungkan jari tengahnya. Nih. Kau kalau mau tahu nih ya, nih Tuhan kau nih ya, udah bak kayak preman Tuhan kau ini. Saya bukakan ayatnya ya. Tuhan mengacungkan jari ya. Preman pasar Tuhan kau ini. Nih ya, nih, lihat. Saya bukain buat kau ya. Nih. Sabar.
nih ya. Kalau kau baca kitab kau ya, nih Tuhan kau mengacungkan jarinya ya. Tuh, aku akan mengacungkan tangan. Wah! Kau bacalah nih Yehezkiel 25 ya. Yehezkiel ya. 25 tuh. Nah, tuh ya. Tuhan kau ini mengacungkan tangannya nih. Kau lihat nih ya. Tuhan kau ini Tuhan atau preman sih ini ya. Ya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan, ya, sungguh aku akan mengacungkan tanganku. Kata Tuhan kau kayak gini. Preman pasar Tuhan kau. Dia aja ngacungin tangan kayak kau tuh ya, wajar kak. Kau ini hilang pula. Udah turun dulu kau, ya. Tuhan kau udah kayak preman pasar ngacungin jari tengahnya dia. Macam mana coba Tuhan ngacungin tangan, itu Tuhan atau preman pasar kawan? Aduh. Iya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Nggak ada suaranya ini. Lah, apakah saya menghina teman-teman? Enggak. Ya, Tuhan kau mengacungkan tangan tuh ada ayatnya. Kacau kau ini. Halo Pak Ustadz. Halo, selamat malam. Oh, 2 orang Pak Ustadz. Apa ini? Kok bisa berdua Pak Ustadz? Silakan dibuka dulu kameranya. Oke, Kristen bang. Namanya Masmur, ya Masmur Tarigan pasti Kristen nih. Oh, pasti dong Pak. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Saya mau menyajikan, selamat tahun baru Pak Ustadz. Selamat tahun baru. Iya, bagi abang silahkan itu tahun baruan lah. Masih ini Pak Ustadz. Ya, iya, kalau selamat tahun baru. Kalau saya di Islam nggak pakai Masehi, Hijriah masalahnya, beda bang. Jadi nggak tahun baru hari ini Pak Ustadz ya? Nggak tahun baru? Nggak. Oh, nggak apa-apa Pak. Ya udah tanggal 1 Januari aja gitu. Oke, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Kenapa libur? Ya karena ditetapkan pemerintah. Hari ini libur. Kita kan mengikuti pemerintah Islam itu. Ya iyalah karena penetapan pemerintah, bukan berarti ikut merayakan. Jadi yang petasan itu banyak juga itu kaumnya. Gimana? Kalau yang jualan petasannya dia kan berdagang. Yang beli siapa? Kan Kristen kebanyakan. Uangnya halal nggak? Untungnya halal nggak? Yang untung? Lah orang jualannya halal lah. Orang jualannya halal gimana sih? Oke, lagi minum tak? Udah makan malam belum? Udah. Kita lagi merayakan tahun baru ini. Daging babi, enak loh daging babi. Aduh, daging babi haram di kitab kau. Di mana Yesus contoh? Coba di mana Yesus contohin makan daging babi tuh? Gimana? Perlu dikirim nggak? Mana? Perlu dikirim nggak? Di mana Yesus contohin makan daging babi? Daging babi. Mau Pak Tad? Kirim. Jijik kali saya. Boleh nggak makan daging babi Pak Tad? Boleh nggak? Haram nggak daging babi? Di kitab kau aja, di kitab kau aja haram. Haram di kitab kau. Haram nggak?
Di Bible haram itu daging babi. Enggak, saya tanya sama Ustaz. Haram di Bible. Haram enggak? Di kitab kau aja haram di Bible. Kalau terpaksa haram enggak, Pak? Haram juga, tetap haram. Haram. Nggak ada halal-halalnya. Mau terpaksa, ya mau terpaksa tetap haram daging babi. Nggak mengubah jadi halal. Hah? Betul, yakin. Berarti bertentangan lah, Pak. Iya. Katanya asal jangan mati, boleh makin banget babi, boleh. Lah, boleh. kalau di dalam Boleh. Al-Quran itu, kalaunya supaya jangan mati, dimakan aja itu daging babi, bukan berarti daging babinya jadi halal. Boleh. Nggak ada. Nggak ada. Iya, tapi boleh kan daripada mati kan, Pak. Di kecap enak, Lah? Pak. Di kecap, BPK. Ya udah, kalaunya Enak, terpaksa pakai makan kecap. yang haram, ya silahkan makan daripada mati gitu. Kagak usah di Boleh kitab ya, saya, di boleh kitab ya, kau saya, aja boleh ya. di dalam Bible haram dimakan. Iya, boleh Ya. ya. Berarti boleh kita semua ya. Semua kita boleh ya. Lah, Saya. Yang haram aja kau makan kan gitu. Saya. Yang haram aja Iyalah. menurut kitab kau kan dia dimakan. Oh, Yesus makan daging babi. Hah? Mana contoh Yesus Kalau makan daging babi? Belum bisa, Pak. Harus makan dulu. Harus dimakan Mana dulu baru contoh boleh. Yesus makan daging babi mana? Hah? Hah? Bisa kau tunjukkan Yesus Boleh, pernah nih. makan daging babi? Ya, kenapa? Di mana ada dalilnya? Ya udah, Babi boleh. tunjukin dalilnya di mana? Di mana Yesus pernah contohin makan daging babi? Coba. Iya, Saya ada tanya yang dulu, bilang juga. di mana Yesus pernah saya juga makan nanya daging dulu. babi? Nggak ada, Lah, nggak ada. kau menunjukkan sama saya ya masalah daging babi. Di mana Yesus pernah makan daging babi? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Di mana? Nggak ada, ngapain kau makan? Dasar. Ya udah. Artinya kau pembangkang Yesus. Tunjukkan dalilnya. Ya, tunjukkan dalilnya. Kalau boleh makan babi daripada mati, tunjukkan dalilnya. Ya, di Bible kan haram. Tunjukkan dalilnya. Ya tunjukkan udah, dalilnya. nggak boleh Boleh dimakan. makan babi, boleh makan babi. Gini, Yang penting jangan Gini. mati. Tunjukkan dalilnya. ya udah. Ya kalau kau minta tunjukkan makan babi boleh, yang penting jangan mati. Di mana dulu Yesus contohin makan babi? Loh, karena kan ada. Loh. Tunjukkan. Dalilnya. Mana dalilnya? Yesus aja makan ikan goreng, bukan makan babi. Mana dalilnya? Ya. Atau contohnya Yesus makan babi? Ya. Hah? Iya, nggak ada. Ayo, tunjukkan Kan dulu. aku bilang nggak ada. Enggak ada, ngapain kau makan babi? Ya udah. Tadi. Ya udah, kau bilang, pembangkang boleh Yesus. mati. Mana dalilnya? Kau pembangkang Yesus, berarti pembangkang Yesus. Kalau kau pengikut Yesus, kau makan ikan goreng. Ya, makan ikan goreng kau, bukan makan ikan babi. apa, Ikan apa? Ikan tongkol. Ikan tongkol. Lah, Ikan apa? itu kan Yesus makan, contohin makan ikan goreng di kitab kau. Iya. Ayo udah makan ikan lah, bukan makan babi. Makan ikan goreng, jangan makan babi. Katanya pengikut Yesus. Iya. Ayo. Ya iya, ikut Yesus Ayo. makan ikan goreng, bukan makan babi. Sudah masak? Gini dah. Kau berani gak makan kayak gitu? Gue mau lihat. Oh enggak, maksudnya biar kita masak dulu. Biar Makan dulu lah. Makan Yesus nggak pernah contohin. Sekarang kau contohin tuh makan daging babi tuh mentah-mentah sekarang jangan. Loh, masak dulu kan? Kayak mana? Kita masak dulu. Ngapain dimasak, makan lah. Selesai masak nanti aku naik lagi. Ngapain dimasak, dimakan aja langsung. Katanya kau makan babi boleh ya, daripada kau lapar kan, daripada mati makan daging babi aja langsung tuh mentah tuh, coba contohin. Udah sama. Pak Ustadz nggak bilang tadi kayak gitu. Ya udah makan. Saya mau lihat ngetes gimana kau makan daging babi mentah, coba. Ya udah, saya masak dulu. Ngapain dimasak? Beda cerita kalau dimasak. Nggak ada dalilnya dimasak. Lah,
Ya udah. Nggak ada dalilnya dimasak. Daging sapi pun nggak ada dalilnya dimasak. Ya sudah, ini kutunjukkan makan daging babi karena terpaksa itu kan mentah. Ya, sekarang kalau ku suruh ku kasih dalilnya, ya kau makan daging babinya, contohin mentah-mentah ya, mau? Ya udah mana? Ya udah, mana dalilnya? Mana Ah, dalilnya? ya udah. Sebelum ku kasih dalil, coba contohin dulu makan daging babi mentah gimana? Dalil dulu lah, biasa. Iya kan di dalil saya tuh makan daging babi mentah. Biar nggak mati. Mana? Contohin dulu makan daging babi mentahnya kayak gimana supaya nggak mati. Iya, dalilnya Coba. mana? Iya, dalilnya. Contohin dulu, baru saya kasih dalilnya. Bahwa yang kau lakukan ada dalil. Contohin coba makan daging babi mentah coba. Ustaz udah nggak ada sesat ini namanya. Masa daging mentah? Kayak gimana? Minta dalil tapi nggak berani contohin. Nah, makan dulu. Saya mau lihat. Saya makan ini, betul. Setelah kau makan saya kasih dalilnya, boleh yang kau lakukan terpaksa gitu. Enak loh, Ayo. enak loh ini tengok sendiri. Ya iya, makanlah, makan. Makanlah kau. Ya. Makan dulu, makan. Nah, makanlah kau. Aduh. Ya, teman-teman, minta sama saya dalilnya kalau terpaksa boleh dimakan. Ya itu kan daging, nggak ada dalilnya itu dimasak dulu, nggak ada. Quran surah Al-Baqarah ayat 173 kan, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman iturra ghaira baghi wa la'anin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Nggak ada di situ dimasak dulu babinya, nggak ada ya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai darah dan daging babi serta hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, kan gitu. Ah, nggak ada di situ kalaunya terpaksa dimasak dulu daging babinya, nggak ada. Makan aja nggak berani, ya. Aduh. Wah, ini musik pula. Turun kalau musik bang. Ah, jangan musik-musikan, amankan dulu, ya jangan noise. Jangan noise dulu kau, ya kayak gitu. Iya. Halo Bang RK, selamat. Pak moderator ya, lihat-lihat di bawah ya. Selamat. Kok noise Bang? Kenapa? Suaranya kecil. Selamat malam. Malam, iya. Udah kedengar? Ustaz, Ya, cuma agak kecil sih. Saya dengar sih. volume HP-nya Ustaz mungkin. Nah, kalau saya udah full semua ini. Ya, kira-kira gimana Bang? Aku pengen bertanya sih Ustaz. Nanya apa tuh? Silakan. Ada nggak Pak Ustaz ini dalilnya itu kalau di topik Pak Ustaz ini memang Kristen kayak gini? Ada nggak dalilnya? Tuhan Kristen, Tuhan sengketa. Oh, gini Bang. Ya, gini. Ya, tadi saya udah bicarakan sama Bang Iwan tuh ya. Kristen, ya Tuhannya Yesus. Sedangkan Yesus menyembah Tuhannya. Sepakat Anda? Yesus punya Tuhan. Di mana Yesus mengatakan kalau dia itu punya Tuhan? Ada nggak dalilnya? Ah, Matius 11 nomor 25. Gimana bunyinya Ustaz? Bunyinya, baik kita buka ya. Ntar Matius 11. Nih. Oke. Mari kita baca. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia punya Tuhan. Yesus punya Tuhan. Sekarang saya mau tanya, Tuhannya Anda siapa? Tuhan kita itu Ustaz. Itu jangan samakan kata Tuhan sama kata Bapa. Lah, ini Bapak, koma Tuhan langit dan bumi. Bapak ini Tuhannya Yesus, Tuhan langit dan bumi. Gimana sih?
Yesus sendiri yang ngomong. Jangan kau bantah Yesus. Salah kau bantah Yesus. Sekarang saya mau tanya, yang kau tuhankan siapa? Yang kami Tuhan itu Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Kapan Yesus ngajarin kayak gitu Tritunggal? Kan udah ada semua di situ, Bos. Yesus saja ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak ada Yesus ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tritunggal. Nggak ada. Mana pula kau ini, Ada itu. Nggak ada. Mau lagi, Yesus itu hamba Tuhan. Banyak dalilnya. Dia punya Tuhan, dia hamba Tuhan. Banyak. Ayo. Itu perjanjian lama itu. Bukan perjanjian lama, perjanjian baru semua. Nah, kau nggak baca kitab kau ya? Maksa, ngapain enggak? Ya udah, kenapa kau nggak tahu Yesus punya Tuhan, Yesus hamba Tuhan? Kenapa coba? Padahal itu di kitab kau, perjanjian baru. Ada yang bilang Bapa sama Tuhan itu sama dia. Beda. Nih, kau baca lagi ya. Nih. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa hambanya? Yaitu Yesus, ya. Hamba Tuhan Yesus ini. Masa kau nggak baca? Terus lanjut. Nih, saya bukakan lagi, ya. Tuh. Ini apa nih? Mau saya gedein nggak? Nah, baca kau. Matius 12 tuh. Matius perjanjian baru, ya. Bukan perjanjian lama. Matius 12 tuh. Nomor 15. Yesus hamba Tuhan. Masih kurang gede. Bisa nggak lagi digedein? Nggak bisa lagi nih. Dekatin. Bacalah. Gak perlu dikasih tahu, udah berkali-kali ya. Ayo udah dibilang kau menuhankan Yesus, sedangkan Yesus punya Tuhan, sengketa Tuhan kau. Enggak. Pemahaman itu beda. Lah, Dari kira tadi saya udah tampilkan Yesus punya Tuhan, Yesus hamba Tuhan, tapi kau malah menuhankan Yesus. Sekarang yang kau sembah siapa sih, Bang? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bukan Yesus yang kau sembah. Yesus juga. Oh, Yesus. Udah membangkang dari Yesus. Ya. Kata Yesus, sembahlah Allah, bukanlah sembahlah diriku. Ada di Alkitab awal itu ada. Hah? Kau kagak baca kitab kau sih? Nih, saya bukakan lagi ya. Gimana sih? Katanya baca kitab kau. Nih. Nih, kata Yesus apa nih? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ya. Dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Gak ada Yesus ngomong, engkau harus menyembah aku. Gak ada. Aduh. Makanya udah dibilang sesuai judul, Tuhan kau, Tuhan Kristen, Tuhan sengketa. Mana sih, Bang? Aduh, kan terbukti itu dalil yang saya tunjukkan. Edis aja bilang, Bang, Yesus punya Tuhan. Kau nggak sepakat dengan Edis emang? Sepakat gimana maksudnya? Yesus punya Tuhan, kata Edis. Lanjut. Hah? Lanjut. Sepakat nggak? Sepakat nggak kata Edis tuh, Yesus punya Tuhan? Sejak kapan Edis bilang begitu? Nah, sejak kapan pula Edis bilang kayak gitu? Enggak tahu. Mana mau bilang sepakat? Nah, Sepakat apa enggak? Nih. Tahu. kau dengerin ya kata dia. Ah, nih. Bagi orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya
Kalau kau ngomong Yesus itu Tuhan, Yesus tidak punya Tuhan, kau orang gila, kata Edis. Ayo, sepakat nggak dengan Edis? Daripada kau disebut Edis orang gila, sepakat aja lah bang, ya dengan Edis Yesus punya Tuhan. Daripada kau dianggap Edis gila, nanti Kristen Tritunggal tuh buang ke tong sampah, orang gila semua, kata Edis. Apalagi saya udah tampilkan bukti Edis, Yesus punya Tuhan, Yesus hamba Tuhan. Apa yang mau Anda bantah? Bantahlah Yesus, bantahlah kitabmu, bantahlah Edis kalau kayak gitu ya. Aduh. Gimana bang? Apa dijelasin apa? Kalau kita itu percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, itu aja. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus bukan ajaran Yesus itu. Ajaran Yesus. Bukan, Yesus mengajarkan agar apa? Percaya dengan Allah satu-satunya. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Allah satu-satunya. Tapi kami percaya itu. Percaya itu Allah Tritunggal itu. Lah, nggak ada Yesus ngajarin Tritunggal. Anda baca kitab Anda. Kata Yesus Allah satu-satunya, bukan Allah Tritunggal yang dipercaya. Allah satu-satunya. Iya. Sulit, emang sulit. Iya, sulit emang. Janganlah menolak waras. Nih, saya tampilkan lagi kata Yesus ya. Oke, lanjut. Nih. Ada Yesus ngomong Allah 3 dalam 1. Nggak ada nih. Kalau kau mau masuk surga, kata Yesus ya. Nih, kalau kau mau masuk surga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya, bukan mengenal 3 dalam 1. Bukan. Ya. Mengenal satu-satunya Allah, bukan mengenal 3 dalam 1. Ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mengenal Yesus itu bukan Tuhan, baru kau masuk surga. Gak ada itu. Tuh, Kita melalui Tuhan Yesus. kok nggak ada? Yesus yang ngomong. Melalui Tuhan Yesus kita nggak akan. Loh, kau mau bantah kitabmu sama omongan Yesus? Kok nggak ada? Jangan menolak waras lah. Kata Yesus satu-satunya, bukan 3 dalam 1. Kok nggak ada? Ini Yesus yang ngomong loh. Ini judulnya aja apa nih? Judulnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikian kata Yesus. Kau mau bantah kata Yesus ya? Nih. Ngapain bantah? Orang Ya udah. beda pengertian juga, ngapain bantah? Kata Yesus bukan mengenal Allah 3 dalam 1, tapi mengenal Yesus bukan Tuhan, mengenal Allah satu-satunya. Jangan menolak waras. Tuh, saya kasih ayat lagi. Ayo bang. Enggak, pokoknya itu aja. Allah Ya Tritunggal. udah, pokoknya kalau kau mau bantah, bantahlah Yesus. Jangan bantah saya. Saya hanya membacakan yang tertulis ajaran Yesus. Kita nggak ada ini ya, mau bantah atau dibantah. Pokoknya itu aja, kita percaya pada Allah Tritunggal. Nah, beda udah dengan ajaran Yesus. Yesus percaya dengan Allah satu-satunya, bukan Tritunggal. Dah, itu aja. Ya? Jelas kan? Udah. Apa lagi? Mau permasalahan apa lagi? Tahun baru, Pak Ustaz. Lupa. Saya nggak tahun baruan, ente aja lah. Kenapa nggak tahun baru? Kan 1 Januari kemarin. Ya 1 Januari. Iya, 2026 sekarang kan, Pak Ustaz, tahun baru. Bukan tahun baru Islam. Islam ada tahunnya tersendiri. Hijriah namanya. Tapi kok 1 Januari hidup? Ini Pak Ustaz, baru juga. Ya kalau ini kan Masehi dipakai umum oleh pemerintah dan Kristen. Kalau kita Islam nggak pakai. Terus pemerintah yang itu bukan Islam. Kok libur? Lah, pemerintah nggak ada urusan, nggak ada mewakili satu agama. Kok libur? Emangnya ada pemerintahan cuma Islam? Banyak juga yang Kristen. Iya. Pemerintah itu nggak mewakili agama. Terus yang dari Islam kenapa libur? Lah, karena pemerintah yang meliburkan. Katanya nggak ada Lah. di kita tahun baru.
karena pemerintah yang meliburkan, bukan Islamnya ikut-ikutan. Terus Ayo. nggak pakai ini tahun baru. Enggak, beda tahun barunya. Pak Ustadz pakai kalender apa? Kalau kita tahun barunya namanya 1 Muharram. Bukan 1 Januari. Pak Ustadz pakai kalender apa? Hijriyah, udah dibilang dari tadi Hijriyah kalender kami. Iya. Bukan kalender Masehi. Kalender Masehi kenapa? itu karena pemerintah umum. Nah, Terus kayak gitu. Kenapa pakai kalender Masehi kalau hari mualamnya itu tanggal 25 Desember? Katanya nggak pakai. 25 Desember. Katanya nggak pakai Bang, kalender Masehi. Kok yang tanggal 25 menetapkan orang-orang yang memakai orang-orang yang memakai kalender ini, kalender Masehi sewaktu mereka Kristen. Kok masih Yang menetapkan orang yang bekas memakai kalender Masehi waktu dia Kristen pakai kalender Masehi, maka mereka menetapkan hari Mu'alaf itu memakai kalender Masehi. Gimana sih? dari Muslim itu? Kok masih Bukan dari Muslim, dari Mu'alaf, tidak semua Muslim, ya tidak semua Muslim yang memakai kalender tersebut. Mati pula ini YouTube saya. Dia juga masih Kacau pakai kali. kalender Masehi. Teman-teman, bentar ya, mati pula. Mati pula ini saya. Bentar ya teman-teman. 25 Desember itu tanggal mualaf kok masih Ustadz masih pakai 2 tahun yang lalu kata Pak Ustadz. Kawan-kawan semuanya yang di YouTube, saya nggak ngerti dah YouTube saya ini. Ya, nggak ngerti. Ya, ini bentar dulu encoder saya ini nggak ngerti dah saya. Nanti saya ganti dengan yang lain dah. Alamak. Putus terus gitu pada ini ya yang di YouTube nih, sabar ya. Mati lagi nih OBS saya. Nggak ngerti nih, mati lagi. Nggak ada lagi gambarnya, padahal di sini ada nih. Tadi gimana kalender Masehinya, Bos? Connect your encoder tahun barunya to 1 Google. Januari nggak dipakai kalender Masehi. Terus tanggal 25 Jadi- Desember Bentar Bang ya. Jadi kalaunya yang di YouTube tanggal hari putus ya silakan aja ya. Silakan aja yang di YouTube ke TikTok aja ya teman-teman. Kalaunya yang di YouTube putus ya. Nah, tuh kan finish kan tuh. Putus lagi. Nyambung lagi tuh OBS-nya. Gak jelas emang. Udah. Ya, ada lagi Bang? Udah itu aja dah. Ya udahlah. Kalau kayak gitu ya. Oke. Terima kasih. Malam, Bos. Sama-sama. Malam. Teman-teman semuanya yang di YouTube ya, YouTube saya itu nggak tahu OBS-nya selalu putus gitu, selalu putus. Entah kenapa juga. Saya mau cari dulu ininya, masalahnya di mana gitu ya. Mungkin saya pakai selain OBS lah besok. Nanti saya atur setelah live stream ini. Kawan-kawan semuanya, udah jam 10:30. Tadi saya ngajak Anda murojaah sebentar ya teman-teman. Saya udah berapa lama ini live streaming? Udah hampir 3 jam gitu ya. Teman-teman semuanya, terkait untuk permasalahan kesehatan ya, saya tidak sampai jam 12 lagi. Biasanya sampai jam 11 gitu ya. Jadi teman-teman semuanya yang di YouTube pun ya, karena YouTube saya juga udah terhenti, setidaknya kita ya bisa baca Quran di malam Jumat ini ya, Quran surah As-Sajdah gitu ya. As-Sajdah dengan Al-Muluk nanti ya. Teman-teman semuanya, sekali lagi sebelum kita melanjutkan ya murojaahnya, teman-teman yang ingin berinfak berwakaf mushaf Al-Quran silahkan ke yayasan ya. Yayasan yang saya bina, yang saya dirikan, yaitu Yayasan Insan Madani Andalan Nusantara atau Yayasan Iman. Di situ kita ya melayani ibadah kurban, umroh dan haji ya di seluruh Indonesia. Terus teman-teman juga kita membantu bencana alam dan membagikan mushaf Al-Quran untuk para santri, penghafal Al-Quran dan pembelajar Al-Quran. Jika Bapak Ibu ingin beramal jariah ya, Anda bisa ke Bank BSI yayasan yang saya sematkan berikut ini ya teman-teman semuanya. Tuh banknya Bank BSI dan ini adalah nomor dari yayasannya untuk konfirmasi ya. Oke, kawan-kawan semuanya, mungkin kita bisa baca Quran bersama ya setelah ini gitu.
Terus kira-kira ada nggak yang dipertanyakan lagi teman-teman? Karena apa? Karena saya nggak bisa terlalu malam lagi sampai jam 12 malam teman-teman. Karena apa? Karena kurang sehat gitu jantung ya. Kalaunya jam 12 malam ke atas, karena pertama satu, tidur saya kurang. Nah, itu yang menyebabkan darah kurang lancar kata dokter. Kayak gitu. Yang kedua ya, waktu tidur saya itu cuma sedikit teman-teman. Bentar banget subuh jadinya. Subuh 4 jam saya tidur udah subuh. Wah, itu kayak kalau saya bangun tidur subuh itu teman-teman, bukan muka saya, mata saya itu merah menyala. Wah, udah kayak setan aja gitu. Kalau kita kan mata merah biasa aja ya, merah-merah gitu. Itu menyala merahnya. Oh, kayak setan jadinya. Iya, jadi kita wajib menjaga kesehatannya teman-teman. Kalau kita melayani Oten ini nggak ada habis-habisnya teman-teman, nggak ada habis-habisnya. Bang, kasihlah nubuatan dulu ya. Bang Kaisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Daku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kebetulan juga Bang Kaisar ya. Bang Kaisar temani saya murojaah sekalian gitu ya, kita baca Quran surah Sajadah dan Al-Muluk ya, sebelum kita mengakhiri dengan doa bersama. Tapi sebelum itu Bang Kaisar kasih nubuatan dulu lah ya. Silakan Bang Kaisar. Berat paman. Insyaallah. Berat sangat itu ya Bang hari ini ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang dimuliakan Ustadzku Yusuf PI. Sehat teman-teman, jangan lupa. Alhamdulillah ya. Hashtag itu berat paman. Itu kodenya ya. Rekam kawan-kawan, rekam nih Bang Kaisar nih, lucu dia. Tadi berat ini sungguh sangat berat, menyakitkan bagi sahabat kita yang tadi ya. Oke, sudah ya, baik. Di KPR ada tersurat kisah para rasul penyesat, perpuluhan kena embat, kafir laknat, bilangan dan bilangin, cerita kafir masuk angin, kejatuhan tuh kejadian, kafir gerogi gemetaran. Perkenalkan Ustadz Yusuf PI, sang legenda hero, dengan jenius beritakan lantang dan jago, syiar menggelegar seperti topan torpedo, dengan lisannya menebas bak pedang Zoro, hancurkan martir, misionaris dan kafir terojo. Bukan. cakep. Kafir-kafir berkata anak manusia multi personil, tapi kenyataannya menyampaikan berita Injil, memberitakan kepada seluruh bangsa Israel, kau sentil semua dalil, dasar kau bani jahil. Ini firman Tuhan, bukan makanan atau takjil yang bisa kau comot dan kau cemil-cemil. Sangat berat. Mana ini berat paman? Aku butuh itu, berat paman. Iya, kumpulkan kolektif perpuluhan. Cakep ya, cakep. Iya, pasti dong. Apabila kalian melihat pembinasa keji itu dan melihat aku juga memakai namaku dengan lantam mengakui itulah aku, jangan ikuti, jangan imani, dan jangan kau mau. Tapi memang otak kafir dulu dan buntu. Yang pertama, ketololan si kafir Oki membawa data tulisan majalah Kartini. Kedua, dia dulu Oki penghuni peti mati. Oki menjual rumus tutorial siji, naik komal selalu khotbah bukan diskusi, banyak gaya tapi otak tolol terus dikunci. Inilah histori catatan kelam sejarah si Oki. Dari awal sampai akhir Oki terus menangis. Fix berat badannya menipis turun drastis. Gelisah berserak di bangku ngompol dan pipis. Akhirnya Oki otaknya sitis, tantrum kritis. Semua pertanyaan sama sekali tidak dijawab.
muter-muter panik seperti baca panduan online map. Panik, tertawa, teriak, dan mangap-mangap. Satu kata, masuk akal pun tidak terucap. Oki kau berat. Oki jual semua doktrin skenario drama. Dengan cerita iming-iming, imani saja. Oki tawarkan pengorbanan kisah dogma dengan tulisan pagan dewa-dewa Roma. Ada tertulis Tuhan nangis, menyesal, dan pilu. Seperti drama Korea, cinta dan cemburu. Bahkan ada Tuhan ngamuk di pasar Sabtu, lempar sepatu, dan acak-acak daster ibu-ibu. Ada tertulis paman. Ada. Ada itu. Malam ini tertangkaplah Oki sebagai tersangka. Ketahuan pakai APK, AI, robot, dan data. Ustadz Yusuf selidiki dengan panitra, mengulik semua kejahatan si Oki pendusta. Oki divonis pasal berlapis 362. Berat paman, iya. Next. Lagi-lagi badut lucu Iwan Parera, komedian kafir yang sakit parah. Ngalar ngidul banyak pancora, Iwan Parera dipersilahkan untuk bicara. 2026 masih saja Iwan takut istri, kaki dipasung, dua tangan digari. Kita ulangi. Orang-orangnya nonton loh bang. Ya. 2026 masih saja Iwan takut istri, kaki dipasung, dua tangan digari. Istri memanggil, Iwan terbirit-birit berlari. Kalau tak nurut, Iwan pasti dikebiri. Akhirnya Iwan Parera pasrahkan diri. Berat ya. Iwan mulai bawa rumus bangunan satu sisi. Analogi Tuhan kadang kosong, kadang berisi. Bisa juga seperti radio yang hilang frekuensi, kadang tak jelas, kadang suaranya bersih. Alah Iwan. Next, naik anak bocoran kondom, anak Raja Daud. Dekil jorok, nongollah si wajah karat berbaut. Kafir laknat, muka jelek, bau kentut, anak Daud si hujat yang gila akut. Sesuai dalil, Tuhan colok-colok jari tengah, lepaskan birahi, dubur keledai hasil bicara. Setelah dicolok keledai pun terengah-engah, anak Daud menyesal terminum kuah limbah. Anak kau nyerang lupa gawang, hati-hati kau. Lanjut, si paling kanibal Mazmur Tarigan dengan gaya preman pasar yang arogan. Kafir penyembah dewa-dewi pagan, hobi makan daging sesembahan setan. Dialah kanibal pagan, si Mazmur Tarigan. Berat tau. Berat. Dan terakhir ya teman-teman ya, Mazmur Tarigan penikmat binatang babi, congor penghujat otaknya labi-labi. Malam ini dibubukin Ustadz Yusuf PI, digas terus babak belur bertubi-tubi. Sekian dan terima gaji. Berat kalian di sini. Berat loh bang. Aduh, sampai sakit kepala saya ketawa. Masya Allah. Belakang saya ini gara-gara ketawa terus. Aduh. Iya itulah ya sekilas ya hiburan dari Bang Kaisar gitu ya. Boleh direkamnya, mumpung ada Bang Kaisarnya, izin juga sekalian ya kalau teman-teman mau ini ya, mau untuk dijadikan VT ya. Kalau saya sih mengizinkan ya untuk dijadikan VT dan disebarkan ke jejaring sosial Anda. Oke? Teman-teman semuanya, seperti yang saya katakan di malam Jumat, saya usahakan kita untuk saling murojaah ya gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang menghafal Quran surah As-Sajdah,
maupun Al-Muluk gitu ya, Al-Muluk. Nah, ini adalah dua surah yang biasa dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau tidur gitu ya. Tadi sudah hiburan dari Bang Kaisar, sekarang mari kita murojaah dan mengingat ya, menghafal juga Al-Quran kita gitu ya. Nah, kalau untuk masalah artinya bisa ya, sekarang Quran kita itu udah ada terjemahannya teman-teman semuanya. Mungkin Bang Kaisar jangan kemana-mana dulu sampai selesai gitu ya, karena gini Bang Kaisar, saya murojaah ini ya perlu dijaga juga gitu. Tadi Bang Kaisar bukakan di layarnya Quran surah As-Sajadah dengan Quran surah Al-Muluk ya, kalau ya salah ya tolong diingatkan gitu, oke? Kalau Al-Kahfi itu teman-teman ya, kalau Al-Kahfi itu teman-teman 10 ayat aja ya, 10 ayat. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kan itu 10 ayat. Dan teman-teman kalau untuk Quran surah As-Sajadah ya itu menjadi amalan setiap malam sebelum tidur ya. Dan Al-Muluk biasanya ya kita bacanya itu ba'da subuh dan ba'da maghrib gitu. Oke, yang Kristen supaya kalian tidak kepanasan silahkan keluar ya, karena ini ayat-ayat pengusir jin dan setan gitu. Iya, jadi hanya umat Islam yang tahan dengan bacaannya. Kalau hanya Kristen gak bakal tahan, karena ini apa? Karena ini adalah ayat-ayat pengusir jin dan setan. Kan kalian itu kebanyakan makan babi, yang di dalam babi itu ada setan gitu. Jadi ntar kalau saya baca Quran dengan Bang Kaisar dengan teman-teman murojaah, nanti kalian kepanasan ya. Oke, Bang Kaisar, saya izin untuk ditambahkan ehonya. Mungkin Bang Kaisar kalau mau ikutan juga murojaahnya boleh gitu ya, gak apa-apa. Teman-teman, mari saya kasih waktu buka Al-Qur'annya ya, 1 menit. Mungkin bisa buka Quran surah As-Sajadah dan Quran surah Al-Muluk gitu ya. Saya bacanya nggak cepat teman-teman, tapi diusahakan tajwidnya kena, dan saya bacanya biasa aja karena yang udah giginya habis itu kasihan kalaunya pakai lagu gitu. Iya, nggak pasti Bang Kaisar. Nggak pasti, kasihan yang tua-tua gitu kalau pakai lagu jiharka atau ros atau tilawah, kan kelambatan pula nanti. Oke, udah teman-teman, udah. Saya kasih echo ya nanti dari suara saya. Oke. Udah? Bentar, saya lihat dulu Bang Kaisar dari komentar teman-teman. Teman-teman juga lagi buka Quran surah As-Sajadah gitu. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan maka perhatikan dan pahami gitu ya, agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikuti, satu huruf Quran itu mengandung 10 kebaikan. Oke ya. Oke. Siap? Belum semua. Dengarkan aja, bagi yang nggak buka dengarkan aja, bagi yang Kristen nggak usah tanya artinya ya, dengarkan aja supaya kau tobat gitu ya. Ayo mari kita baca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samai
إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم
من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل
نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن